Halo guys, balik lagi di channel Workshop Workshop. Nah, hari ini kita mau sedikit membandingkan tentang mesin overboard dan mesin overstroke. Kenapa kita nggak bahas mesin square ya? Kita ambil tengah-tengah aja dari kedua mesin ini. Harusnya kita punya gambaran dari mesin square. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita punya mesin A dengan konfigurasi overbore, piston berdiameter 56 dengan stroke 41, cc-nya 100 cc. Nah, sedangkan mesin yang B kita punya piston 45, stroke dengan stroke 63, itu cc-nya sama kurang lebih 100. Nah, F di sini itu gaya dorong si piston dari TMA saat terjadi ledakan. Ya, kita tulisnya kurang lebih 200. Nah, di sini kenapa saya nulisnya yang over, rasa sih agak jauh. Nah, jadi kenapa saya nulisnya yang overbore ini lebih besar, karena kalau yang overbore itu berdiameter 56, di sini diameternya 56. Nah, tadi yang saya bilang seperti ini. Nah, ini diameter ini karena luas permukaannya lebih besar, otomatis gaya dorong yang dihasilkan pun lebih besar, karena dia bisa memuat, istilahnya kalau diibaratkan orang, dia bisa sampai misalnya sampai 230 seperti yang F di persamaan tadi. Jadi 230 orang di sini muat untuk mendorong si piston ini ke bawah. Nah, sedangkan yang satu lagi saya punya ukuran 45 nih. Nah, di sini kalau yang ukuran 45 itu dia lebih kecil, sehingga orang yang bisa ngedorong sebesar ini pun bisa pasti lebih sedikit. Jadi saya naruh di persamaannya itu 200 orang dalam Newton. Cuma ada hal positifnya dari diameter piston yang kecil ini, karena ruangannya kecil, otomatis kalau ada percikan api yang muncul dari busi, dia akan cepat merambat ke semua, sehingga tidak ada bensin yang terbuang, atau efisiensinya lebih tinggi atau lebih efisien. Sedangkan yang piston yang overbore, karena diameternya lebih besar, otomatis efisiensinya lebih rendah, karena untuk mengakali piston terbakar sempurna semua ini agak sulit, karena jarak ledakannya itu lumayan harus besar untuk mencakup lingkaran ini yang besar. Nah, langsung aja kita masuk ke persamaan atau rumus. Di sini saya ada piston speed. Piston speed itu kecepatan si piston naik turun. Jadi dari TMA ke TMB itu kecepatannya berapa? Nah, di sini maksimum 25 meter per second, karena kalau lebih dari itu sih udah riskan banget, anjur sih mesin. Nah, di sini ada T. T itu maksudnya torsi dengan persamaan kayak gini. Yang ketiga ada rumus ini. Rumus ini hanya untuk gambaran aja, karena rumus yang sebenarnya harusnya gak sesimpel ini. Banyak faktor dan banyak yang diabaikan. Jadi ini cuma gambaran aja. Nah, sekarang kita hitung torsinya. Sini harusnya ada RPM-nya. RPM yang dicapai misalnya. Ini juga ada RPM. Ini kita pisahin, di sini kita masukin torsi sekarang. Torsi rumusnya stroke dikali F dibagi 2000. Kenapa dibaginya 2000? Karena kalau dibagi 2 itu 1A dibagi 2000. Oke. Nah, ini satuannya Newton meter.
Oke, tinggal kita copy aja, copy. Nah kalau di sini kita bisa lihat kalau dari mesin overstroke itu dia memiliki torsi yang lebih besar, sekitar 63 Nm, sedangkan mesin overbore kenapa torsinya lebih kecil? Karena di persamaan ini dia memiliki rumus dengan stroke. Jadi kalau stroke-nya lebih besar, otomatis perkaliannya harus lebih besar. Jadi ada pengaruh stroke di torsi ini, di dalam persamaan torsi. Nah, yang kedua, sekarang kita hitung horsepower. Misalnya rumusnya adalah torsi dikali RPM. Nah, ini RPM-nya belum kita masukin. Habis itu dibagi 52. Oke, ini hasilnya harusnya satuannya sama-sama HP sih. Atau ini langsung kita paste aja. Nah, kita masukin misalnya RPM-nya sama-sama di 10.000. Kita samain dulu. Oke. Nah, di sini dari segi HP pun mesin yang overbore masih kalah dibanding yang mesin overstroke. Nah, yang ketiga kita mau masukin persamaan piston speed. Di sini kita singkat aja PS. Piston speed persamaannya, copy dulu aja yang ini. Ini copy sama dengan paste. Nah, ininya kita ganti dengan stroke-nya sama ini RPM-nya kita ganti ke sini. Oke. Oh, ini satuannya meter per second. Oke, meter per second satuannya kita copy ke samping. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sini saya kasih tulisan merah aja biar menggambarkan kalau ini tuh limit maksimumnya. Oke. 25 second maksimum. Oke. Nah, di sini 25 meter per second itu maksimum. Nah, sekarang kita rubah RPM-nya biar mencapai target ini maksimumnya. Walaupun sebenarnya kita nggak boleh sih nyampe 25 karena riskan banget. Walaupun emang mungkin bisa dapat power yang maksimal. Coba kita rubah dulu yang overstroke. Yang overstroke misalnya jadi 12.000. Nah, ini nggak apa-apa lah, kita taruh aja di 25,2. Nah, sekarang yang ini yang mesin overbore, ini RPM harus kita rubah sampai dapat piston speed sekitar 25,2. Coba kita coba di 18.000. Masih belum. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya mesin overbore itu dia bisa nyampe RPM 18.440 dengan piston speed yang sama dengan overstroke di RPM 12.000. Nah, jadi kalau kalian mau ngejar horsepower tinggi, otomatis kita butuh RPM yang lebih tinggi karena di rumus persamaan horsepower itu di situ ada RPM ya. Jadi semakin tinggi RPM yang kita bisa capai di mesin, otomatis horsepower semakin tinggi. Itu. Sedangkan di mesin overstroke kita nggak bisa maksa RPM lebih tinggi dari ini untuk spesifikasi yang ini. Kita nggak bisa maksa lebih dari 12.000 karena kalau kita paksa ke 13.000 aja, ya mungkin dari 13.000 aja kita udah dapet piston speed 27, udah beda 2 meter per second. Sedangkan horsepowernya pun kita masih kalah 1 horsepower dibanding yang mesin overbore. Kita
kita balikin lagi. Nah, ini dari segi horsepower dan torsi. Tuh. Nah, untuk yang F ini tadi di awal udah saya jelasin kenapa yang overbore itu lebih besar. Nah, sekarang kenapa kita mau bahas mesin yang paling efisien. Dari kedua mesin ini, yang paling efisien itu yang mesin overstroke. Kenapa mesin overstroke lebih efisien? Karena diameter pistonnya kecil, sehingga bahan bakar yang berada di dalam ruang bakar itu bisa lebih cepat terbakar karena rambatan apinya lebih dekat. Karena diameternya cuma 45, sedangkan yang overbore rambatan apinya lebih lambat karena diameter si pistonnya yang relatif besar, sehingga apinya merambat dengan lambat, sehingga mesin overbore ini jadi kurang efisien. Nah, dari mesin ini overbore ini biasanya karakternya di motor sport seperti motor 2 silinder atau 3 silinder relatif biasanya menggunakan overbore karena dia mengejar di putaran tinggi. Sedangkan mesin overstroke ini biasanya berada di matic atau motor automatic. Kenapa stroke-nya harus lebih besar di motor matic? Karena RPM yang dicapai pun pada mesin matic itu biasanya relatif rendah. Biasanya berkisar antara 9.000, 10.000, paling tinggi pun biasanya ancaman mencapai 12.000. Maka dari itu mesin matic biasanya memiliki konfigurasi mesin yang overstroke. Nah, sekian dulu video dari saya. Bila kalian punya koreksi ataupun ada yang salah dari persamaan ini, bisa di komen di bawah, karena hasil ini pun hanya untuk gambaran saja kenapa kita harus menentukan mesin kita overbore atau overstroke. Jadi setelah kurang lebih saya berikan gambaran. Nah, jadi kalian lebih suka yang mana nih, overbore atau overstroke? Silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa terus support channel kita dengan cara memberi kritik, saran, dan masukannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.